berjumpa lagi dengan Bu Maya. Nah, untuk materi bulan Oktober ini, sebelumnya kan teman-teman sudah belajar tentang keberagaman karakteristik individu. Nah, untuk materi kita kali ini, kita akan belajar tentang bersatu dalam keberagaman. Wah, kenapa ya Bu Maya harus bersatu dalam keberagaman? Karena di Indonesia kan teman-teman sudah ketahui bahwa di Indonesia ini memiliki berbagai macam suku bangsa, karakteristik individu, ciri-ciri fisik beraneka ragam seperti semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda harus tetap bersatu. Bersatu dalam keberagaman ini maksudnya teman-teman harus selalu melakukan segala sesuatunya bersama-sama agar segala sesuatu yang tadinya sulit atau susah itu akan menjadi mudah. Seperti contoh misalnya pekerjaan kalau kita lakukan bersama-sama akan menjadi cepat selesai dan tentunya lebih ringan. Sama halnya kalau teman-teman sedang bermain. Kalau teman-teman sedang bermain akan lebih jauh menyenangkan dan lebih seru kalau teman-teman mainnya bersama-sama. Terus kalau dari segi ibadah juga akan menjadi lebih tenang kalau kita beribadah dengan misalnya secara berjamaah. Jadi dalam ibadah pun kita tidak boleh misalnya sesama orang Islam tapi ibadahnya mau masing-masing aja. Alangkah lebih baiknya dan dapat pahala lebih berlimpah kalau kita beribadah bersama-sama. Kemudian dalam hidup bertetangga atau bermasyarakat, nah teman-teman di sini juga harus bersatu. Tidak bisa kita masing-masing, misalnya ada area tempat tinggal kita selokan yang kotor, yang banyak sampahnya, maka kita bisa bersatu untuk membersihkannya karena itu kan nantinya akan digunakan secara bersama-sama. Jadi alangkah baiknya dengan tetangga kita harus selalu hidup rukun. Nah, di sini Bu Maya akan memberikan beberapa contoh cara bersatu di lingkungan yang pertama di lingkungan rumah. Nah, di lingkungan rumah ini apa yang bisa kita lakukan? Rumah itu kan pastinya adalah tempat tinggal teman-teman, berarti harus kita buat senyaman mungkin. Cara bersatunya pertama adalah lihat. Nah, ini yang biasa digunakan bersama-sama, kamar mandi. Karena kamar mandi itu milik bersama, ketika di rumah ataupun dimanapun berada, kita harus menjaga kebersihan kamar mandi. Jadi, kalau misalnya di rumah, alangkah baiknya kebersihan kamar mandi itu dijaga bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga. Yang kedua, apa ya? Nah, ini yang bisa teman-teman lakukan. Merapikan halaman rumah secara bersama-sama. Jadi kalau teman-teman punya halaman rumah, boleh tuh dirapikan bersama-sama. Tidak hanya halaman rumah saja, boleh area dalam rumah juga harus mengerjakannya bersama-sama dengan anggota keluarga di rumah. Kemudian contoh di sekolah apa ya Bu Maya? Contoh di sekolah yang bisa teman-teman lakukan kira-kira apa ya? Pasti setiap sekolah punya perpustakaan. Nah, untuk menjaga keberagaman kepersatuannya itu tadi, teman-teman ketika di perpustakaan apa yang tidak boleh dilakukan? Yang tidak boleh dilakukan adalah berisik atau mengobrol, karena perpustakaan adalah tempat membaca. Jadi sikap bersatu yang bisa kita lakukan adalah dengan tetap tenang ketika kita di perpustakaan. Jadi ketika kita di perpustakaan, kita harus tetap tenang, menjaga ketenangan perpustakaan, karena perpustakaan tempat membaca. Apalagi yang bisa teman-teman lakukan? Tempat tinggal teman-teman ketika di sekolah di mana? Kelas ya. Nah, di kelas ini teman-teman bisa membersihkan kelas secara bersama-sama agar kelas itu menjadi rapi dan juga bersih sehingga nyaman untuk teman-teman tempati. Nah, ini yang biasa kita lakukan di area kendaraan umum. Mungkin kalau teman-teman di masa yang tidak pandemi pernah ya naik kendaraan umum. Nah, di kendaraan umum ini kita juga punya aturan agar kita bisa bersatu dengan penumpang yang lain, tidak menimbulkan
kerusuhan atau tidak menimbulkan ketidaknyamanan untuk penumpang yang lain. Yang bisa kita lakukan adalah saling menghormati antar penumpang. Boleh nggak kita teriak-teriak saat di kendaraan umum? Tentunya tidak boleh ya teman-teman, karena yang menaiki kendaraan umum itu tidak hanya kita, tetapi juga orang lain. Nah, yang terakhir adalah di masyarakat. Masyarakat itu adalah di lingkungan tempat tinggal kita. Jadi, apalagi tempat tinggal kita itu kan banyak sekali warganya. Jadi kita harus bersama-sama bersatu. Bersatunya ngapain aja? Misalnya di lingkungan teman-teman ada musola, boleh nih melakukan ini, kerja bakti membersihkan lingkungan musola. Kalau sekiranya Bu Maya, gimana kalau di lingkungan tempat tinggal aku tidak ada musola? Boleh membersihkan jalan raya atau membersihkan area-area yang sekiranya teman-teman lewati setiap hari dengan ayah bunda, dengan lingkungan sekitar juga. Entah itu membersihkan jalan bersama-sama atau tadi yang sudah Bu Mai sebutkan, membersihkan selokan, itu boleh sekali. Nah, tadi teman-teman Bu Maya sudah menyebutkan ya contoh-contoh kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan rumah, sekolah, terus di mana lagi tadi, di kendaraan umum dan juga di masyarakat. Semoga teman-teman dapat memahami materi ini ya. Selamat mengerjakan tugas di Home Challenge. Tetap semangat dan sehat selalu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.